Mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 akan melakukan video pembelajaran mungkin di SDN 1 Kayagung kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apakah semua sehat? Sehat. Semua baik-baik saja? Baik. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Baik. Ayah ibu? Baik. Kakek nenek? Baik. Adik kakak? Baik. Nah, untuk kebaikan kita semua sampai dalam belajar kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka tidak salah apabila kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu jangan tolong dibikin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa-doa terkabulkan oleh Allah dan mudah-mudahan segala cita-cita kalian dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Paulin. Oke, baiklah. Mungkin ada kerepotan atau mungkin sedang kurang enak belajar. Mudah-mudahan di lain hari bisa aktif belajar seperti kalian. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, yaitu tentang tumbuhan sahabat kita. Di antara bapak ibu kalian ada yang menanam sayur? Apa? Sayur apa? Sawi. Ada lagi? Bayam. Apa lagi? Terong. Kangkung. Ya. Banyak tanaman sayuran, banyak tanaman-tanaman di sekitar kita yang semuanya itu tentu bermanfaat untuk kita. Kemudian ada juga yang tanam padi. Ada. Siapa? Ya, tanam padi. Padi juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka dari itu tujuan kita kali ini adalah yang pertama, kalian mengenal beberapa tanaman, yaitu khususnya tentang cara berkembang biaknya. Yang kedua, kalian di sini nanti Pak Guru ajak meneliti bagian-bagian bunga, di mana bunga itu adalah salah satu alat reproduksi tumbuhan untuk berkembang biak, dari bunga sampai dari buah dari tumbuh. Pak Guru punya sesuatu, yaitu video tanpa suara. Pak Guru turun bunga, kalian video inspirasi anak SMA tapi sudah memiliki usaha. Tanaman apa itu? Sawi. Selain sawi, dia juga menanam apa itu? Cabai atau lombok. Masih anak kelas atau SMA? Sawi, namanya sawi yang lagi keren saat ini. Tadi adalah video inspirasi. Dari sawi itu, apakah tiba-tiba langsung
besar gitu? Ya, tentu dari kecil dulu atau dari biji dulu, kemudian tumbuh ditanam. Lombok juga seperti itu. Lombok juga seperti itu. Maka dari itu kita belajar itu tidak hanya belajar tentang membaca, menulis dan lain sebagainya. Akan tetapi kita juga harus belajar untuk bisa mempraktekkan. Di sini nanti ada gambar. Nah, ini padi. Padi juga dimulai dari bibit. Biji dulu. Biji disemai dari bibit, bibit ditanam, kemudian padi berbunga, padi berbuah dan berbiji lagi. Dipanen, disisakan lagi untuk bibit lagi. Demikian seterusnya. Pun demikian dengan tanaman mangga. Mangga juga seperti itu, biji tumbuh, kemudian ditanam, besar, berbunga, buah mangga dan seterusnya. Itu siklus dari setiap tumbuhan. Nah, untuk itu kalian saat ini fokus pembelajaran kita adalah pertama kita akan meneliti itu. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia kalian akan belajar untuk memahami teks bacaan. Memahami teks bacaan di situ adalah kalian harus bisa menemukan ide pokok, kemudian kalimat penjelasnya dalam setiap paragraf. Untuk itu Pak Guru akan membagikan LKPD yang pertama, yaitu bagian pertama ini kalian harus mencari ide pokok dan paragrafnya yang dapat kalian temukan di dalam bahan ajar. Itu dikerjakan. Caranya seperti apa? Kalian setiap kelompok membaca ini satu paragraf. Setiap kalian dari kelompok satu orang satu paragraf. Tahu kan satu paragraf? Tahu. Sebelum mengerjakan ini dibaca dulu berurutan. Setiap anak satu paragraf. Dimulai dari setiap ini dulu. Ketuanya dulu. Ini ketuanya Zara, ini Rika. Tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat cepat seorang menemukan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3 sampai 4 hari, tanaman akan muncul di permukaan tanah. Bagaimana jagung berkembang biak? Pada diagram bawah ini, paragraf 1. Ide pokoknya apa? Jadi di situ ide pokoknya.
Tidak ditulis semua dalam satu paragraf. Ide pokoknya itu berarti hanya satu kalimat saja. Kalimat pertamanya mana naik? Ini. Nah, yuk. Nanti di paragraf 1 ditulis jagung merupakan makan jagung. Ya. Terus baik, sudah selesai? Di situ tadi kita ada paragraf yang menerangkan tentang bunga jagung, ya kan? Bunga jagung. Nah, setiap bunga tumbuhan apapun itu ada yang disebut dengan bunga sempurna, ada yang disebut bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu ketika semua bagian-bagian bunga itu ada. Dari mahkota, kepala putih, kepala sari, benang sari, tangkai putih, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga, semua ada. Sehingga ketika dia sempurna, maka akan berbuah. Dari bunga akan menjadi buah. Tapi ada juga tumbuhan yang berbunga tapi tidak berbuah. Bunga melati, ya, bunga mawar. Kalau bunga matahari berbuah nggak? Ketika yang menjadi buah itu disebut bunga sempurna. Nah, yang tidak bisa menjadi buah itu bunga tidak sempurna. Untuk itu di sini di bagian ini sudah ada. Pak Guru meminta kalian untuk melihat. Pak Guru punya sesuatu. Pak Guru punya sesuatu. Apa itu? Ini namanya tapak darah. Tapak darah. Dia termasuk memiliki bunga yang sempurna. Kenapa? Karena dari bunga ini akan menjadi buah. Nah, dari buah inilah yang nantinya bisa ditanam. Sekarang Pak Guru minta kalian salah satu dari kelompok itu memetik satu bunga. Perwakilan satu orang dari satu kelompok memetik satu bunga. Silakan, Zara. Untuk perintah selanjutnya, memetiklah satu bunga. Satu bunga. Oke, sudah Pak Guru juga memetik satu bunga. Perhatikan, kalau kamu lihat seperti ini, maka dia tidak akan terlihat. Di manakah mahkota itu terlihat? Di manakah kepala putih, kepala sari, benang sari? Cobalah kalian buka. Dibuka seperti ini. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Nah, dibuka. Di situ akan ada seperti bulu-bulu itu, ya. Ada seperti bulu-bulu di dalamnya, ada serabut-serabut itu. Ya, nah ini yang seperti ini. Ya kan? Ada nggak? Ada nggak bagian yang seperti ini? Apa namanya kira-kira kalau sesuai dengan gambar itu? Ya, kepala putih,
juga ada kepala sari. Dari putih dan sari inilah, lah yang ini, yang kecil ini namanya apa? Hah? Putih itu kan yang di atasnya. Hah? Tangkai. Terus ada di sampingnya juga mungkin ada itu tidak, karena bunganya terlalu kecil sehingga tidak tahu kita. Ada benang. Ada juga kelopak bunga, bakal biji dan lain sebagainya. Bakal bijinya tentu ada di bawah. Bakal biji itu berada di sini. Di bagian yang ini, yang tidak terlepas. Yang tidak terlepas disitulah ada bakal biji. Sehingga ketika bunga ini sudah layu, bunganya akan apa, jatuh, ya, jatuh, tinggallah kelopak bunga, bakal biji dan dasar bunga. Disitulah yang nantinya akan menjadi buah. Ini seperti ini buahnya. Ya, oke. Sekarang kalian isi LKPD yang kedua. LKPD yang kedua. Nama bagian bunga apa tadi? Seperti itu. Kepala putih, bagian bunga kepala putih. Berarti kegunaannya apa bijinya? Ya loh. Nih, ada toh? Dasar bunga, kelopak bunga, ada di sini kan? Ini untuk mengisi ya. Ini. Sedangkan ini hanya menunjukkan bagian-bagian bunga. Silakan. Sambil kalian mengerjakan, Pak Guru juga melakukan penilaian terhadap kalian dari mulai berdoa tadi, Pak Guru sudah amati. Selanjutnya, Pak Guru minta kalian membacakan dari tempat kalian saja, tidak usah menyebar ya. Untuk LKPD yang pertama tadi, LKPD yang pertama, paragraf pertama kelompok 1, bacakan. Isinya apa? Jagung salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Ada yang lain? Ada yang lain? Paragraf 1 sama? Sama. Berarti sepakat ya bahwa jagung adalah Terus paragraf kedua kelompok 2. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Ada yang lain? Ya, beda apa? Seorang petani jagung memulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ada yang lain? Ada menanam biji jagung setelah 3 sampai 4 hari. Nah, di situ kalimat utamanya adalah seorang petani memulai dari menanam biji jagung. Itu kalimat utama. Nah, nanti terus dikembangkan dari biji akan tumbuh ini, dari tumbuh ini umur sekian dan seterusnya. Jadi kalimat utamanya atau ide pokoknya adalah perkembangan jagung. Atau seorang petani
memulai pembiakan tanaman jagung dengan menanam biji jagung, kemudian dikembangkan. Terus paragraf 3. Apa paragraf 3? Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Terus ada yang lain? Sama Pak. Sama. Nesya. Iya, paragraf 3. Ada helai rambut jagung yang dikerjakan kampung sari. Ada yang lain? Sama. Nah, itu juga paragraf 3. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Itu kan ide pokoknya itu. Nah, kemudian kalimat penjelasnya pada helai rambut itu dan seterusnya itu namanya kalimat penjelas. Jadi ide pokoknya adalah bunga jagung. Untuk A itu apa? Bagian apa? Di gambar itu. A kepala putih. B kepala sari. C D. D apa D? D apa? Dasar bunga. Kemudian E apa? Tangkai bunga. F kelopak bunga. Dan G mahkota bunga. Sekarang mahkota bunga berfungsi untuk apa? Mahkota bunga berfungsi untuk apa? Mahkota bunga berfungsi untuk mempercantik bunga sebagai keindahan. Itulah yang sering kita nikmati kalau kita melihat bunga Kamboja. Yang kamu lihat pertama apa? Mahkotanya. Kemudian seperti bunga tapak darah ini, yang terlihat apanya? Mahkota. Sementara belang sari, putri sari tidak terlihat. Oke. Jadi itu saja LKPD dikumpulkan. Sekarang Pak Guru mau memberikan evaluasi teman-teman sekalian. Silakan LKPD-nya dikumpul. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Oh, tanah. Ya. Silakan dikerjakan, waktu kalian 5 menit dari sekarang. Iya. Pak, taruh di. Selesai? Ya, sudah selesai, boleh dikumpul. Untuk hari ini kita tadi belajar tentang apa? Tentang tumbuhan. Yang pertama tadi kita membahas tentang jagung. Ya, yang kedua kita membahas tentang bagian-bagian. Nah, dan dari pengalaman itulah kalian harus belajar dan terus belajar. Karena
Kalian belajar hari ini tidak untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada orang pandai, tidak ada orang yang bodoh. Semuanya sama, akan tetapi tergantung seberapa usahanya dan tergantung seberapa ridho Allah terhadap kita. Untuk itu belajar dari tumbuhan bahwa untuk menghasilkan buah saja itu prosesnya lama. Kalian juga harus seperti itu. Tumbuh, dewasa, berbunga, dan nantinya akan berbuah jadi amal baik, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Harapan Pak Guru, kalian terus belajar. Pak Guru saja masih belajar, kalian juga harus tetap belajar. Belajar sepanjang hayat. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal mahdi. Sejak dari lahir, dari ayunan sampai ke liang lahat. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang baik, menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebelum pulang, mari kita menyanyikan lagu Tanah Air Guru. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kau terkenang selama hidupku. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sebelum pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal